pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, insyaallah, bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh yang telah mendatangi rumah Allah, dan semoga kedatangan kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bab keikhlasan dalam kitab At-Targhib wa Tarhib karya Imam Al-Munziri, dan pada pagi hari ini kita berpindah ke bab niat yang tulus atau niat yang lurus. Kita akan lihat satu dua hadis. Yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, yaghzu jayshul Ka'bah fa iza kanu bi baydah min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Rasulullah berkata, dulu ada sekelompok orang yang ingin memerangi Ka'bah. Tentunya sebagaimana yang kita ketahui, yang dimaksud oleh Rasulullah adalah pasukan Abraham. Dan berdasarkan keterangan hadis, nanti di ujung zaman, di dalam hadis yang lain, juga akan ada kelompok seperti Abraham yang akan berusaha menghancurkan Ka'bah di zaman turunnya Imam Mahdi. Saat Imam Mahdi berlindung di balik Ka'bah, akan ada pasukan yang melakukan pekerjaan yang sama dengan pasukan Abraham. Di saat membahas tentang surat Al-Fil, para ahli tafsir menceritakan bahwa Abraham ini salah seorang raja di tanah Yaman, dan waktu itu Yaman belum berada dalam kawasan Islam. Beliau Nasrani, dan kenapa dia menyerang Ka'bah? Semua ulama sepakat menceritakan karena kecemburuan. Semua orang setiap tahun datang untuk mengunjungi Makkah, dan itu sudah terjadi dari semenjak wafatnya Nabiullah Ibrahim. Mereka mengunjungi Makkah bukan semata-mata untuk melakukan haji, walaupun sebahagian yang melakukan haji, karena haji ini termasuk salah satu daripada sunnah Ibrahim, artinya termasuk jalannya Ibrahim alaihissalam. Orang jahiliyah pun mendatangi Ka'bah, dari manapun sudut kota mendatangi Ka'bah. Tujuannya hanya untuk menghormati peninggalan Ibrahim alaihissalam. Jadi karena terlalu sering orang mendatangi Makkah, Makkah itu menjadi sumber peredaran rezeki. Jadi perdagangan begitu majunya di Makkah, dan ini menjadi sumber kecemburuan dari Abraham. Kenapa orang tidak mau ke Yaman? Bagaimana caranya agar orang mau ke Yaman, supaya devisa negara Yaman berubah? Dan apa yang dilakukannya? Dia membangun gereja di Yaman, dan dia bangun gereja bukan jelek-jelek, Bapak Ibu Allah. Dia bangun gereja terbesar di zamannya. Sampai dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, model ukuran gereja, kalau orang mau lihat puncak gereja tersebut, dia harus mendongakkan kepalanya. Jadi daku buat itu baru itu puncak, saking tingginya. Dia berharap dengan kemegahan gereja ini, orang akan berpaling untuk menuju ke Yaman, yaitu ingin melihat keindahan gereja. Dan apa yang terjadi? Ternyata tidak bisa mengubah keadaan. Bahkan penduduk Yaman sendiri mulai buang hajat di gereja tersebut. Jadi
setiap hari didapatkan rantai orang buang hajat. Ini dalam tafsir. Disinilah menimbulkan kemarahan bagi orang yang kurang akalnya. Abraham marah, sudah dibuat gereja, tidak ada yang datang. Akhirnya dia cemburu, ini pasti gara-gara adanya Ka'bah, maka membuat orang tidak mau ke sini. Jadi bengih ke Ka'bah, kan kurang akal. Ini kan tidak pas akalnya. Apa urusannya dia marah ke Ka'bah? Ka'bah tidak melakukan apapun kepada Yaman. Jadi dia mengira ini adanya Ka'bah membuat Yaman tidak bisa maju. Disitulah dia mempersiapkan segala pasukannya. Untuk apa? Hancurkan Ka'bah dulu, baru orang akan berpaling ke Yaman. Jadi tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya hanya pendapatan, pendapatan. Lalu dia menuju ke Ka'bah, satu rombongan dengan membawa gajah. Artinya beberapa pejabat besar membawa gajah. Dan anehnya begitu masuk ke perbatasan kota Mekah, gajah-gajahnya terutama yang ditunggangi oleh Abraham sendiri tidak mau lagi beranjak. Jadi sudah duduk tidak mau lagi beranjak karena mereka tahu insting kehewanan itu tahu akan terjadi musibah. Dan ini di mana-mana begitu terjadi. Waktu kita tsunami, saya masih di Banda Aceh, itu burung itu keluar dari sarangnya secara berombongan dan binatang-binatang berlarian sebelum beberapa menit sebelum terjadinya tsunami. Itu insting hewan. Hewan lebih cepat membaca musibah dibandingkan kita. Kita ini selalu terlambat, tapi kita diberikan kelebihan dari Allah, yaitu menghentikan musibah dengan cara taat kepada Allah. Yang lebih daripada binatang, kita bisa menghentikan musibah. Syaratnya taat kepada Allah. Karena Allah sudah berjanji, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lamathubatun min 'indillah khair." Seandainya satu penduduk kampung semuanya takwa, semuanya salat subuh, semuanya berbaik-baik kepada Allah, tidak ada yang berzina, tidak ada yang makan riba, tidak ada yang melakukan maksiat, yang kuberikan lamathubat, kata Allah, kuturunkan, kucurahkan kepada mereka khair, hanya kebaikan, kata Allah. Tapi kita mengundang musibah. Di sinilah kebodohan manusia. Dia undang musibah dengan cara apa? Maksiat. Kalau kita melihat 5 janji Nabi dalam satu hadis, Allah bisa memberikan penyakit ta'un. Ta'un itu penyakit sekali datang, sekali serang, kemudian meninggal ribuan orang. Wabah, penyakit wabah, itu disebut ta'un. Kita kemudian meletakkan kalimat ta'un pada mana? Kadang pun ta'un, mana kadang ta'un kita kan. Padahal ta'un itu dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Nabi itu penyakit datang sekali gempur. Kenapa salah satunya penyebab dia datang? Dalam hadis Nabi, yaitu di saat zina telah dilakukan terang-terangan dan tidak ada lagi yang melarang. Pemerintah tidak lagi melarangnya, orang sekeliling tidak lagi melarangnya. Sehebat-hebatnya iman di akhir zaman, kata Rasulullah, dia hanya suruh pindah saja. Dalam hadis sebutkan suruh pindah. Jadi kalau ada orang berzina berdua-duaan, dia katakan, baik kamu zinahin, jangan berzina sini. Kalau mau berzina sana, ke hotel sana. Dia tidak larang zinanya, dia hanya suruh pindah zina. Itu sudah hebat sekali iman di akhir zaman, kata Rasulullah. Kalau zina merajalela, kata Rasulullah, dan tidak ada yang lagi yang mencegahnya, maka Allah turunkan ta'un. Dan sekarang terbukti, Pak, ya, Allah turunkan corona. Itu tidak ada obat, nanti berhenti sendiri. Dan ini sudah berulang-ulang. Asal dilihat maksiat merajalela, Allah turunkan ta'un. Sudah berkali-kali. Dulu beberapa puluh tahun yang lalu ta'un itu bernama AIDS, virus HIV AIDS. Dan sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Tapi waktu turun pertama itu banyak sekali korban. Kemudian turunnya SARS, kemudian Ebola, kemudian hari ini Corona, ke depan Corona, mungkin Mitsubishi, kemudian Toyota, macam model tahun itu turun. Kalau namanya indah, tapi Masya Allah serangannya luar biasa. Dan kemudian pasukan Abraham ini, karena melihat gajahnya, merasakan bahwa ada sesuatu,
Karena pasukan Abraha memang tertutup hatinya. Dia tidak tahu, dia tidak bisa mengetahui apa maksud. Dia hanya bisa merasakan kenapa gajah ini, kenapa gajah ini. Padahal mereka telah menghindar dari masuknya kota Mekah. Tapi dipukulnya, dipukul, dipaksa harus masuk. Dan akhirnya mereka masuk. Dan ketika mereka masuk, di saat menjumpai Abu Talib, Abdul Muttalib memegang kunci Ka'bah, disitulah beliau berkata bahwa engkau hanya wajib, karena sebelum masuk pasukan Abraha mencuri beberapa unta dan kambing milik penduduk di Makkah. Bertemu Abdul Muttalib, pemimpin pemegang kunci Ka'bah, dianggap orang mulia. Abdul Muttalib hanya mengatakan, urusan engkau ingin menghancurkan Ka'bah itu urusan engkau dengan Allah. Yang kami minta selaku manusia, yang kami minta kembalikan unta dan kambing. Masalah mau serang-seranglah, itu urusan engkau dengan Allah, karena itu rumah Allah. Jadi cara berfikir Abraha ini, orang dianggap pemimpin, padahal rupanya dia tidak. Jadi dalam pikiran Abraha, dia tidak membela Ka'bahnya, dia hanya membela hartanya. Itu dalam pikiran. Padahal dalam pikiran Abdul Muttalib, urusan katanya rumah Allah, wahai urusan dengan Allah kerawai. Karena waktu itu tidak sanggup menahan gempuran itu yang membawa pasukan besar. Dan apa yang terjadi? Nah, kemudian Rasulullah melanjutkan ceritanya. Kita kembali ke hadis. Tadi kata Rasulullah, ada sekelompok pasukan menyerang Ka'bah, dan itu tahun tepat lahirnya Nabi SAW. Faiza kanu bi Baida, kata Rasulullah, ketika mereka semuanya telah berada di lapangan, di satu area besar, ini sudah siap-siap untuk menyerang Ka'bah. Jadi kenapa bawa gajah? Kenapa enggak bawa kuda? Jadi perkiraannya, kalau bawa kuda, Ka'bah enggak bisa dihancurkan. Dia ingin beberapa gajah menarik langsung Ka'bah, akan diikatkan tali besar di Ka'bah, lalu disuruh tarik sehingga runtuhlah Ka'bah. Maka dibawalah gajah. Nah, kemudian ketika mereka sudah berkumpul mendekat ke Ka'bah, yuhsatu bi awwalihim wa akhirihim, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan pasukannya, yaitu burung. Dan sifat datangnya ababil, kata Allah. Anehnya kita menamakan burung itu burung ababil, padahal sifat turunnya ababil. Ababil itu artinya datangnya berbondong-bondong, rombongan-rombongan, sampai tertutup awan. Tapi guru SD kita mengatakan, cara menceritakannya, itu yang turun adalah burung ababil. Jadi seakan-akan ada burung namanya ababil, padahal bukan burung ababil, Bapak Ibu kata Allah. Ababil itu datangnya berbondong-bondong. Burungnya burung apa? Burung gereja. Kalau bahasa Indonesianya burung gereja, yang burung pit-pit hitamnya, burung hitam yang sering berada di gereja-gereja. Itulah burung itu dalam tafsir disebutkan. Allah kirimkan, dan di mulut mereka hanya ada satu batu sebesar biji kacang hijau. Setiap mereka memegang satu batu sebesar biji kacang hijau. Dan ketika mereka datang, Rasulullah menceritakan, yuhsah, dihancurkan Allah, mulai dari orang yang berdiri pertama yang mendekat ke Ka'bah, wa akhirihim, sampai yang paling terakhir, semuanya habis, kata Rasulullah. Habis semuanya. Nah, di sini Rasulullah ingin mengatakan cerita yang sesungguhnya. Tidak ada yang tinggal dari pasukan Abraha satu orang pun. Cuma tafsir menyebutkan Abraha kena dengan batu itu, tetapi dia membawa lukanya sampai ke Yaman. Jadi Abraha sempat lari, pasukan mati di situ, tembus, batu tembus dari kepala mereka, mereka terbakar dengan batu yang dikirimkan Allah melalui neraka. Yang baru ubi jagung, itu baru sebesar anak kacang hijau atau anak jagung kecil. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan mereka habis semuanya. Bagaimana kalau kita dicampakkan ke dalam neraka Allah? Seandainya dengan satu sebesar kacang hijau manusia bisa tewas begitu saja, bagaimana dengan keadaan orang-orang yang dicampakkan ke dalam neraka Allah? Makanya kadang-kadang cerita demi cerita itu harus dikaitkan dengan rasa takut kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi Abraha dalam tafsir dia lari
tapi badannya telah terkena dan Allah tidak matikan di tempat. Dia lari sampai ke Yaman. Di Yamanlah dia mati. Dalam keadaan tubuhnya satu persatu jatuh, terkelupas dan terpotong satu persatu sampai di Yaman, baru dia mati. Dalam tafsir disebutkan kenapa Allah biarkan dia sampai ke Yaman kembali, untuk menampakkan kekuasaan Allah agar penduduk Yaman tahu bagaimana resiko menyerang Ka'bah. Karena kalau dia mati di situ, maka tidak sampai berita itu ke Yaman. Biar penduduk Yaman lihat sendiri, jangan coba-coba serang rumah Allah. Maka Allah kirimkan dia, Allah biarkan dia matinya di Yaman. Itu dalam tafsir disebutkan. Jemaah maka Allah. Jadi tentunya perkataan Nabi ini menunjukkan semuanya tewas. Qala, lalu Aisyah yang mendengarkan cerita ini berkata, qultu, lalu aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim? Bagaimana Allah hancurkan semua orang yang berada di daerah itu? Maksudnya dari semua pasukan pertama, semua yang ada di kota itu, yang berada dalam pasukan mereka semuanya mati. Wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Bukankah waktu pasukan itu datang di kampung, di padang yang mereka sedang berdiri menyerang itu, kan ada juga penduduk kampung setempat yang tidak berencana menyerang Ka'bah. Bukankah penduduk situ juga bergabung dengan mereka karena sudah terjebak karena ramainya pasukan Abraham? Jadi Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau semuanya dimatikan, bukankah di dalam rombongan mereka itu ada yang sudah bercampur-campur dengan penduduk kampung yang ingin melihat keadaan terjadi apa? Jadi kok dimatikan semua? Jadi maksud pertanyaan Aisyah, seharusnya yang dipilih-pilih oleh burung ababil, burung yang berbondong-bondong itu yang pasukan saja, jangan dimatikan semuanya. Apa jawaban Nabi? Yuhsaf bi awalihim wa akhirihim. Tetap semuanya dari awal sampai yang terakhir meninggal, mati. Maksudnya kebabi manum ya Allah. Penduduk kampung di situ yang telah terjebak dalam keramaian pasukan mereka, itu pun dihabiskan Allah. Kata Nabi, summa yub'asuna ala niyatihim. Tapi bedanya nanti hari kiamat mereka dibangkitkan berdasarkan niat masing-masing. Jadi apa hikmah hadis ini wahai Allah? Yang pertama, niat menjadi keutamaan dalam ketentuan Allah terhadap kita di hari kiamat. Tadi bahasa Nabi, semuanya mati dulu. Kalau sudah bergabung-gabung dengan mereka, semuanya mati. Tapi nanti yang membuat mereka beda, dibangkitkan masing-masing di atas niat mereka. Jadi penduduk kampung yang terkena itu, kena batu-batu lemparan dari burung itu, walaupun mereka meninggal, tapi Allah akan lihat niat mereka waktu berada di situ. Oh, niat mereka tidak ada rencana menghancurkan Ka'bah, rupanya numpang lewat, pas terjebak dalam pasukan itu, maka niat mereka dianggap bukan orang yang menghancurkan Ka'bah. Makanya niat ini salah satu yang membuat Allah memvonis kita. Ada kalanya, kadang-kadang Bapak Ibu, kita berada di satu tempat yang salah. Kebetulan mungkin kita penjual koran, disuruh antar koran ke lokasi pelacuran. Kita masuk ke hotel, ke lokasi pelacuran, kita antar koran, tiba-tiba gempa, matilah kita di hotel itu. Maka penduduk dunia akan mengatakan semua yang mati di situ pasti pelanggan, hotel tersebut. Padahal tidak semuanya begitu. Allah tetap hitung sesuai dengan niat masing-masing. Penjual koran tadi tidak dianggap sebagai pelanggan walaupun matinya di lokasi tersebut. Waktu kejadian tsunami, waktu Allah berikan musibah, semuanya mati, semuanya meninggal. 250.000 orang lebih meninggal dunia hanya dalam waktu 15 menit. Dan semua yang meninggal dalam air, kata Rasulullah, termasuk golongan di antara orang-orang yang diberikan pahala syahid. Rasulullah mengatakan ada orang-orang yang diberikan pahala syahid, walaupun bukan syahid tapi dia dapat pahala syahid. Di antaranya meninggal terbakar, meninggal tenggelam, meninggal tertimpa bangunan atau sesuatu kepadanya, meninggalnya seorang perempuan di saat melahirkan, meninggal orang-orang yang terkena penyakit sakit perut, dan meninggalnya orang-orang yang terkena taun.
penyakit wabak tadi. Jadi dalam tsunami semuanya meninggal, tapi semua mereka tidak sama di hadapan Allah. Sebahagiannya akan mendapatkan apa yang menjadi niat mereka di waktu meninggal. Makanya niat ini menjadi penentu. Bapak Ibu, maka Allah, kita saja di sini berdiri sama-sama salat subuh. Mudah-mudahan Allah terima salat kita semuanya. Tapi kita yang berdiri ini punya niat yang berbeza-beza. Ada yang datang betul-betul ikhlas karena Allah. Ada yang datang kadang-kadang dipaksa-paksa dan rumah isteri. Kata isteri nejak mesti menyohan nejak hanya kutakat memparang dengan mati itu. Atau kata isteri nyo kalau tidak pergi ke masjid nyo lihat nanti apa yang terjadi. Orang curi makanan terpaksa dia pergi. Atau kata isteri kalau tidak pergi ke masjid saya akan kahwin, saya akan selingkuh. Kata isteri pergi dia ke masjid. Ada yang model begitu. Contoh, ada yang datang kerana tidak enak dengan pak kecil, ada yang datang tidak enak dengan lekui umum. Tak pedih dah jadi gagal. Kita nampakkan itu. Semua berangkat atas niat masing-masing. Walaupun kita duduk bersama, tapi Allah hitung di atas niat. Allah hitung di atas niat. Makanya bahasa Nabi, innamal a'malu binniyat. Semua pekerjaan itu hitungannya adalah niat. Semuanya berhitungkan niat. Sedekah menjadi berpahala atau tidak berpahala, hitungannya niat. Ada orang bersedekah ingin menampakkan namanya di dinding-dinding masjid, ingin dibacakan namanya di setiap hari Jumaat. Wakaf dari fulan bin fulan 500 sak semen, dia ingin namanya dibacakan. Kalau lupa dibacakan namanya, kadang-kadang dia katakan kepada panitia, tulis saja Abdullah atau tulis saja hamba Allah. Waktu ditanya panitia, ada tulis naik kenapa ya? Tulis saja hamba Allah. Waktu dibacakan hamba Allah 500 sak semen, dia lihat kanan dan kiri, lalu dia beri kode nya dalu 500 dalu. Dia minta ke panitia untuk menyebutkan hamba Allah, tapi dia kasih tahu orang samping kanan kiri itu yang 500 tadi, yang kini ada tanya. Itulah sumbangan kita. Cuma itu yang bisa kita lakukan untuk masjid ini. Dia ingin menampakkannya, maka semua yang dia berikan tidak pernah dicatat Allah pahalanya. Semua berdasarkan dia. Seorang pembunuh dikategorikan oleh Allah berdosa atau tidak berdosa juga niat. Makanya dalam fikih ini pembunuhan itu dibagi. Pembunuhan yang dilakukan berencana, sengaja dengan alat yang mematikan, maka disebut dengan qatlul amdi, pembunuhan sengaja. Beda hukumannya. Ini hukumannya besar di sisi Allah. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya dengan berbagai macam ancaman Allah yang lain. Ada model orang syibhul amdi, dia memakai senjata mematikan tapi tidak ada rencana bunuh. Dia nembak cicim, dia tembak burung, rupanya tidak kena burung, terkena orang yang sedang lewat. Atau nembak rusa, terkena orang, disebut syibhul amdi. Di sisi Allah dia tidak berdosa, di sisi manusia wajib tanggung jawab. Dia tidak ada kesengajaan. Posisi ketiga, qatlul khata', pembunuhan yang benar-benar tersalah. Ini tidak membawa senjata mematikan, tidak ada rencana bunuh, tiba-tiba akan mati kok. Kita tidur di ranjang lantai 2. Karena berat badan kita 150 kilo. Pecah ranjangnya, jatuh ke orang yang sedang tidur di lantai 1. Tak ada rencana untuk membunuh orang di lantai 1. Mati, tak bisa bernafas semenjak kita jatuh ke atasnya. Dan ini yang mudah-mudahan ini berdosakan dia? Tidak sama sekali. Di sisi Allah tidak berdosa, di sisi manusia dia tidak berdosa. Cuma kesilapannya tetap harus tanggung jawab. Dia harus menemui ahli waris untuk membayar diat dengan cara yang ringan. Dibolehkan kredit. Membayar diatnya dibolehkan kredit, cicilan. Artinya niat yang menjadi penentu. Niat yang menjadi penentu. Kita salat berdiri 2 rakaat. Tidak ada yang tahu itu salat apa. Orang kalau ditanya apa semayang, tidak ada yang tahu. Bisa jadi salat sunnah wudu, bisa jadi tahiyatul masjid, bisa jadi qabliyah sebelum wajib. Tidak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Dia. Kenapa dia bisa tahu apa jenis salatnya? Niatnya. Waktu dia habis salat baru dia kasih tahu, yang tadi saya salat adalah salat qabliyah. Maka niat ini membedakan kebiasaan dengan ibadah. Niat juga menentukan pahala atau tidak berpahalanya seseorang. Dan niat pula yang menjadi ketentuan Allah untuk membangkitkan seorang hamba. Makanya Rasulullah mengatakan semua kita nanti
dibangkitkan di atas niat kita masing-masing. Ini pentingnya niat. Kemudian yang berikutnya dari pelajaran hadis ini, Bapak Ibu kata Allah, hati-hati berkumpul-kumpul, bergaul-gaul dengan para ahli maksiat. Ketika Allah turunkan musibah di atas ahli maksiat, Allah tidak peduli di dalamnya mau ada orang saleh atau ada orang-orang yang baik, Allah hancurkan semuanya. Seperti cerita tadi, ketika tsunami itu akibat daripada kemarahan Allah. Jangan bilang itu bencana alam. Jangan pernah katakan itu adalah hasil pergeseran lempengan bumi. Jangan bilang bumi sudah marah. Yang marah Allah, yang mengatakan kalimat-kalimat bahwanya fenomena alam ini adalah begini. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah mengenal siapa Allahnya. Allah kalau sudah marah, maka dia akan hancurkan satu kaum. Tidak peduli di dalamnya ada orang baik atau tidak baik, tidak peduli, hancur semuanya. Cuma nanti bedanya mereka bangkit di atas niat masing-masing. Maka hadis ini ingin mengatakan ke kita, kalau kita berada di satu tempat yang di dalam perjuangan kita untuk tidak turun musibah adalah memperingatkan ahli maksiat. Kalau tidak, kalau Allah sudah marah sampai waktunya untuk menghancurkan, Allah tidak peduli baik yang melakukan kebaikan siapa saja. Kalau berada di golongan orang ahli maksiat, gepabih menurut kita. Rasulullah mengatakan, "Lau dhaharatiz zina war riba fi qaryatin." Kalau sudah merajalelanya zina dan riba dalam satu kampung, dalam satu daerah, merajalela, enggak ada lagi yang ingatkan. Mandu murun kaji kena sabah beh. Tidak ada lagi yang ingatkan. Kalau tidak ada lagi yang mengingatkan, walaupun kita kerja, kita salat, tapi kita biarkan orang dalam maksiat, tidak ada lagi yang mencegah maksiat tersebut, maka faqad ahallu anfusahum bi'azabillah, kata Allah. Mereka telah menghalalkan azab Allah kepada mereka. Artinya mereka telah mengundang. Begitu azab datang, habislah kita semua. Makanya wajib, apalagi yang kedudukannya seperti kami, yang Allah mungkin berikan sedikit kesempatan berada di depan Bapak Ibu, wajib kami bersuara untuk menghilangkan rasa meremehkan Allah dengan beramai-ramai makan riba. Nah, saya di mana-mana bicara riba. Kenapa? Karena kalau zina orang insya-Allah paling yang kubur tidur doang. Kalau zina paling yang ahli-ahli maksiat sekitaran waduk itu yang melakukannya memang dari yang ngemak yang naga. Cuma berapa keluarga saja. Tapi kalau riba, yang lakukannya adalah orang-orang yang salat berjamaah di masjid. Saya yakin 1000% orang yang salat berjamaah di masjid tidak terkena zina. Susah terkena zina karena dia mikir panjang. Ini zina. Tapi yang anehnya, setengah daripada orang-orang yang salat di masjid-masjid niat menghambur dalam riba mandu. Kenapa? Dilegalkan. Jadi seakan-akan ini kan biasa. Ada yang waktu kita peringatkan dia mengatakan orang lain pun melakukannya, itu biasa aja. Ada yang lebih parah lagi, yang mengatakan ustaz itu pun penjual riba, pun apakah dia berada? Itu kufulan pinyan buat, pun apakah dia berada? Subhanallah, dia mengambil standar para munafik, mengajar agama, tetapi kemudian maksiat dia lakukan jadi standar. Maka cukup berbahaya kalau orang alim melakukan maksiat. Kenapa? Jadi contoh. Jemaah belaka Allah Subhanahu wa taala, kalau ini tidak ada yang mencegahnya, tidak ada yang mengatakannya, maka kalau Allah tenggelamkan semuanya, kita yang ahli jemaah pun ikut tenggelam di dalam. Kalau Allah berikan musibah, habislah kita. Maka wajib sesama kita, wajib untuk saling mencegah maksiat. Setelah kita cegah ternyata tidak bisa tercegah, maka bermohonlah kepada Allah agar kita diselamatkan di akhirat. Kalau musibah pasti menimpa kita semuanya. Makanya hiduplah dengan niat yang saleh, dengan niat yang lurus, niat yang baik, dan kemudian meninggallah dalam keadaan niat yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita sampai kita mengetuk pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita akan sambung di pertemuan berikutnya, masih sekitaran bab
pentingnya niat di dalam hidup. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.